Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bil iman, walakal hamdu bil islam, walakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu bi maulidi nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan. Allahumma lakal hamdu bi Indonesia, lakal hamdu bi Jakarta, khiratil buldan wa jauharatil buldan. Fasalatuka wa salamukal atammanil akmalan ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad habibin zikruhu yudhi'u fil qulub wa yazidu fil iman wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila an yafna zaman. Puja dan puji syukur atas kenikmatan keislaman, kenikmatan keimanan, kenikmatan Al-Quran, kenikmatan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan punya negeri namanya Indonesia, kenikmatan punya kota namanya, punya kampung namanya, punya kiai namanya, pas nggak tuh? Punya negeri namanya Indonesia, punya kota namanya, punya 15 menit kali 3 berapa? Punya negeri namanya Indonesia, punya kota namanya Jakarta, punya kampung namanya Lagoa, punya kiai Ustadz Rahiman. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang sungguh kami cintai, kami muliakan para kiai, para alim ulama. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semua. Wabil khusus sahibil hadrah wal majlis al mubarak Kiai Haji Dr. Rahiman mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan setiap tahun Allah tambahkan keberkahan untuk beliau, untuk murid-murid beliau semuanya. Kemudian hadir di tengah-tengah kita banyak sekali adik Kiai Haji Ibnu Abidin mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat. Pokoknya wajah beliau itu wajah ilmu, wajah beliau itu wajah yang mengingatkan kita kepada majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Kemudian Kiai Haji Sofyan, mudah-mudahan Al-Fudhala selalu penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu banyak mendapatkan fadilah karena ada dari Al-Fudhala. Fudhala itu jamak dari fadil, orang-orang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Kemudian banyak lagi para alim ulama dan juga para habaib, Habib Quraisy bin Haidar bin Syahab. Mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Habib Tahir Hamid bin Tahir Al-Hamid mata'anallah bituli hayati. Siapa lagi nih? Pokoknya yang di depan ini semuanya mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Pak Lurah tadi nggak nitipin apa-apa. Kirim salam Pak Lurah bahwa kalau datang acara seperti ini biasanya Pak Lurahnya barangkali lupa Pak Lurahnya. Jadi sampaikan salam sama Pak Lurah. Kan enak, di kampungnya ada Kiai Rohiman, ada majelis taklim, nggak bakal ada yang berantem di sini. Nggak bakal ada yang berantem kan? Di sini isinya apa? Jadi Pak Lurah tugasnya diringankan oleh siapa? Oleh Ustadz Rahiman.
Nah mudah-mudahan yang akan datang Pak Lurah sehat walafiat dan Pak Lurahnya dan saudara-saudara semuanya yang hadir, terutama ibu-ibu yang luar biasa. Tadi saya dengar laporan dari Kiai Haji Rohiman, itu detail sekali, ternyata yang berjuang semuanya ibu-ibu. Dan mudah-mudahan gak ada satupun dari ibu yang di sini kecuali masuk surganya yang paling tinggi. Yang paling tinggi, yang paling tinggi. Semua anaknya ke bawah. Suaminya mau masuk surga sendirian. Mudah-mudahan semua keluarganya ke bawah, tetangga-tetangganya ke bawah, musuh-musuhnya mudah-mudahan semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak berpanjang lebar. Yang pertama, sekarang zaman penuh dengan kebencian. Banyak orang ditanamkan benci. Benci sama habaib, benci sama kiai, benci sama pesantren. Yang dicintain setan. Karena semua yang dibenci ini anti. Pesantren, tempat mencetak orang ngelawan. Mana setan? Pesantren tempat mencetak orang-orang yang ngerti bagaimana ngelawan. Karena setan kan pinter. Setan pinter. Di pesantren diajarin bagaimana mengalahkan. Setan tuh bisa dikalahin dengan tidur. Sama siapa? Sama yang pernah di pesantren. Betul apa Bu? Habaib dibenci, kiai dibenci, pesantren dibenci. Terus yang mau disenangin siapa? Siapa yang mau disenangin? Siapa yang mau disenangin? Pesantren, kiai-kiai yang bangun tidur, sebelum tidur ngurusin kitab, ngurusin santri-santri. Ada yang membangun narasi. Karena memang setan sedang bekerja. Setan sedang dengan berbagai macam cara. Saya senang tadi dibilang oleh Kiai Rohiman bahwa beliau cinta dengan kami, dengan saya, dengan para alim ulama. Saya mau ngajak, ini poin yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Iza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu falyu'limhu. Siapa yang cinta dengan saudaranya, sampaikan, beritahu kepadanya. Bahkan dalam salah satu riwayat, falyatihi ila manzilihi, datang ke rumahnya, sampaikan kalau kita itu cinta dengan saudara kita. Hari ini saya datang ingin menyampaikan, saya pun cinta dengan Ustadz Rahiman. Dan kami semuanya penuh dengan kecintaan karena Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tuh harus kita sebarkan apa? Cinta. Karena setan itu diciptakan dari apa materi dasarnya? Setan itu diciptakan materi dasarnya dari api. Makanya dia selalu bikin. Ada orang panas sama kiai. Kalau bukan setan apa lagi? Demit aja nggak begitu. Orang bisa benci sama kiai, sama pesantren. Kalau bukan setan apa lagi tuh? Karena kan memang ada setan berbentuk. Ada setan cantik, ada nggak? Ada setan ganteng, ada nggak? Setan jelek? Banyakan mana? Banyakan mana? Jadi kita jadikan majelis kita majelis yang menanamkan cinta kepada seluruh saudara-saudara kita umat Islam. Yang kedua, orang-orang kafir Mekah, orang-orang yang tidak cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mau menerima Rasulullah, bukannya mereka minta petunjuk. Dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang kafir itu mengatakan apa? Allahumma in kana hadzal haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar,
kami menolaknya. Kalau benar, bukannya berikan kami petunjuk, tapi apa? Fa'amtir alaina, hujankan kami dengan batu. Bu, orang kafir waktu itu, mereka bukan mengatakan kalau yang dibawa oleh Muhammad ini benar, berikan petunjuk kepada kami. Mereka nggak mau. Mereka bilang kalau yang dibawa oleh Muhammad itu benar, hujani kami dengan batu. Apa jawab Allah? Apa jawab Allah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selagi Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah nggak akan mengazab mereka selagi Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Kita kalau baca maulid ada mahalul qiyam. Ada apa? Waktu mahalul qiyam itu kan kita baca apa? Ibu kok udah lupa, Bu? Kan tadi baca, bukan? Bacanya. Alaika ya Rasul salam, ya Habib terus marhabannya gimana marhabannya? Lu berantakan guys. Marhaban. Gimana? MC. Gimana marhabannya coba? Marhaban itu artinya apa? Aini marhaban jadal Husaini. Suaranya hilang. Gimana marhabannya? Marhaban itu artinya apa? Selamat datang. Para ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita, mengupayakan kalau tidak bisa menghadirkan, merasakan beliau itu hadir, perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam, pandangan beliau. Dan nanti ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku, kata Rasulullah, baik untuk kamu semua. Hidupku baik untuk kamu. Khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum. Kamu melakukan ada satu peristiwa, ada satu perkara, nanti turun wahyu. Wa mamati khairul lakum, dan aku meninggal, wafatku juga itu baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum, dilaporkan kepadaku kalau aku sudah meninggal dunia, dilaporkan kepadaku apa yang kamu semua lakukan. Kalau bagus, hamidullah, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kalau laporannya malam ini lagoa apa malam ini? Ibu-ibunya sibuk, bapak-bapaknya sibuk, anak-anaknya sibuk, semuanya sibuk maulid Nabi Muhammad. Mamati khairul lakum, wafatku baik untuk kamu, karena tu'radu alayya amalukum,
Karena amalmu itu dilaporkan. Kalau bagus, aku bersyukur. Kalau nggak bagus, aku minta kepada Allah, ya Allah, jangan wafatkan mereka kecuali telah mendapatkan petunjuk darimu. Kalau orang kafir Quraisy, kalau ini benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hujani kami dengan batu. Jawabannya enggak. Allah tidak akan mengazab selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Maulid Nabi Muhammad yang ada mahalul qiyam, yang di situ ada marhaban, yang artinya selamat datang, yang artinya menyambut kedatangannya, karena kita mengupayakan bagaimana hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fatahu an yarul mukhtar, man fatahu an yarul mukhtar. Masih dibaca nggak tuh di sini? Udah nggak dibaca ya? Di beberapa masjid kan kita minta sama MUI. Masih ya? Man fatahu an yarul mukhtar fal yanzur ma abqahu min sunnatin uzma wa qur'ani. Siapa yang nggak sempat bertemu langsung dengan fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyanzur, maka lihatlah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sunnatin uzma wa qur'ani. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang begitu agung dan Al-Quran yang tiada mungkin ada yang mampu untuk menandinginya. Mereka minta diturunkan batu. Jawabannya apa? Kita di Lagoa malam ini, marhaban. Gimana tadi? Nurul aini marhaban, marhaban, marhaban jadal Husaini. Ibu, kalau ibu kangen dengan anak ibu yang lagi di luar negeri, ibu kangen dengan suami ibu yang lagi jauh, kalau ibu rindu, boleh nggak mengungkap memanggil-manggilnya? Boleh, karena marhaban ya nura'at, selamat datang wahai cahaya mataku, selamat datang wahai kakek Sayyidina Husain. Berarti laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua sedang rindu dengan Rasulullah. Kita semuanya ingin menyambut kedatangan Rasulullah. Mereka minta diturunkan batu, Allah tidak akan mengazab. Wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada, gak mungkin diazab. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, tapi masih ada yang istighfar. Makanya dalam beberapa riwayat dikatakan ada orang bandel banget. Waktu masih ada Nabi Muhammad dia masih santai, masih apa? Begitu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, taubat. Ditanya, kira-kira kalau bahasa kita, kenapa jadi berubah begini? Karena ayat itu. Ayat itu bilang dua. Yang satu, kalau Nabi Muhammad masih ada, nggak bakal diazab. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tinggal satu, istighfar. Allah tidak akan mengazab kalau mereka masih senantiasa beristighfar. Malam hari ini kita berupaya untuk menghadirkan secara luas makna hadir. Makanya harus ngaji tuh. Kalau orang mau berbicara tentang Islam nggak ngaji, nggak belajar ilmu alat, balaghahnya nggak tahu, kafir tuh bisa tuh. Bisa kafir. Bayangin, masa para nabi-nabi itu kan diturunkan membawa mawazin, membawa timbangan. Emang ada nabi yang datang bawa timbangan? Mizan itu kan raja. Nabi-nabi kan membawa. Itu kan bahaya nanti tuh. Wa ma ramaita iz ramait walakin Allah. Oh, ketika kamu melempar, yang melempar itu Allah.
Kalau nggak ngaji dengan benar, bahaya nggak tuh? Dipikir Tuhan, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wah, kalau yang ngaji, wah mereka melakukan tipu muslihat Allah, dan Allah sebaik-baik. Astagfirullahaladzim. Makanya Bu, anak-anak ibu semuanya harus ngaji. Karena kalau nggak ngaji, setan itu udah lebih pintar sekarang. Setan itu mengembangkan dirinya. Setan itu mengupdate dirinya. Sekarang dia masuk ke jalur-jalur yang diganggu itu bukan orang yang mabok. Yang diganggu orang yang ngapain? Yang ngaji. Ada yang ngerusak kuburan. Setan aja ogah ngerusak kuburan. Setan ogah, setan. Kata setan, orang udah meninggal ngapain sih? Tapi ada yang setan bingung. Dan yang terakhir, ada seorang ulama mengatakan, untuk Rasulullah, pujian untuk Rasulullah, sehebat apapun gak mungkin orang bisa memuji Rasulullah, tetapi hanya untuk bisa mengekspresikan Adha'at bika dunya fa'ishta mumajjada. Dunia bercahaya denganmu wahai Rasulullah. Ketika engkau hidup mulia, dan engkau hidup begitu agung. Waktu engkau hidup, kehidupanmu penuh dengan kemuliaan. Wa ghibta 'anid dunya wa ma zilta sayyida. Engkau meninggalkan dunia, engkau tetap menjadi pemimpin. Rasulullah udah meninggal dunia. Itu pernah ada yang mengatakan, ketika dia masuk Islam, kemudian digoda sama bosnya. Dia seorang militer. Bosnya ini adalah, mungkin kalau bahasa kita tuh panglima, bersenjata dari salah satu negara Eropa. Dia bilang sama temennya yang masuk Islam, ngapain lo masuk Islam? Muhammad udah mati, mau ngapain? Mendingan lo ikut gue kan panglima. Pasukan gue tuh angkatan darat, angkatan laut, itu semuanya nurut. Muhammad kan udah mati. Kata si jenderal itu, si temennya yang baru masuk Islam bilang, emangnya kamu bisa merapatkan barisan pasukanmu kalau jumlahnya 1 juta berapa lama? Ya 5 menit. Kalau 2 juta sekian menit. Kalau 3 juta lebih lama lagi. Itu kalau kamu masih hidup. Kalau kamu sudah mati, kamu bisa nggak merapatkan barisan personil-personilmu? Wah, nggak bisa. Maaf. Kamu lihat di Mekah, di Masjidil Haram, begitu qad qamatis shalah, yang rapi berapa itu? Berapa lama tuh merapatkan barisan? Itu nggak meninggal, hanya memang tidak ada di muka bumi. Wa ghibta 'anid dunya wa ma zilta sayyida. Engkau sudah tidak ada di muka bumi wahai Rasulullah, tapi engkau masih memimpin. Engkau adalah pemimpin. Alaika salamullah fi kulli khafqatin laqad matatil asma illa Muhammadah. Salam dari Allah untukmu wahai Rasulullah. Di setiap detakan jantung, semua nama sudah mati, semua nama sudah selesai. Nama yang tidak akan mati dan tidak akan redup adalah nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Ustadz Rahiman sebagai pimpinan dari majelis ini selalu sehat walafiat. Semua murid-muridnya penuh dengan keberkahan. Para habaib kita, para kiai kita, para alim ulama kita, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Indonesia dijaga persatuannya, kesatuannya, persaudaraannya, dan Jakarta dijaga oleh Allah dari semua yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemimpin-pemimpin kita, presiden kita mudah-mudahan sehat walafiat. Presiden kita sebagai pimpinan Republik Indonesia diberikan rasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya, dan mudah-mudahan kalau kita dipanggil oleh Allah, kita semua mendapatkan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Rasulullah, karena kita nggak pernah bosan untuk mengucapkan marhaban ya nuraini,
marhaban jaddal Husaini. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.